Hasilnya adalah paling boros expander cross. Halo terus, selamat datang di channel Motomobi. Dan ini udah ada yang namanya expander cross. Expander cross itu udah pernah direview sama Om Mobi. Ya, review fullnya udah ada. Cuman kan dia tidak mencerminkan kehidupan sehari-hari. Bagaimana konsumsi bahan bakarnya sehari-hari. Bagaimana di dalam kota, bagaimana di luar kota. Nah, ini mobilnya kemarin udah dipakai sama Om Mobi ke Bandung dengan metode full to full, dan dipakainya ini nggak sekolah kakinya. Nah, sekarang itu kita akan menguji uji boros BBM, bukan uji irit. Uji irit udah banyak, kita makanya pengen uji boros. Nah, kenapa uji boros? Karena gini nih. Kalau uji boros, nah ini seboros-borosnya sih gimana iritnya gitu kan. Misalnya kita mau ke pantai gitu ya, paling juga borosnya segitu, kita masih bisa lebih irit. Karena setiap kaki orang-orang itu berbeda-beda, makanya kita uji boros sehari-hari bagaimana keadaannya. Ini mobilnya dalam keadaan standar ya, jadi nggak ada penambahan apa-apa, mesinnya original, semuanya juga original. Dan ini expander crossnya itu adalah tipe yang faceliftnya, jadi udah pakai LED semua, atasnya kayak gini, udah pakai fog lamp LED juga, velgnya 17 inch, depannya cakram, belakangnya ya oke lah masih tromol juga. Udah pakai keyless entry, ada yang namanya roof rail, ada krom-kroman di sebelah sini. Udah pakai kayak gini-ginian. Itu bedanya ya expander sama cross, expander biasa sama cross. Nah, kalau cross itu ada body-body claddingan seperti itu. Itu aja sih ngeliatnya. Terus belakangnya juga ada pakai LED seperti ini. Seni juga oke. Nih bedanya kalau yang expander cross bawahnya tuh lebih kaku-kaku, lebih kotak-kotak. Jadi ya tergantung selera dari Anda semua maunya yang mana, expander yang reguler atau yang cross. Sebetulnya ya sama-sama aja, cuman kalau cross itu kayak lebih mesinnya juga dia masih standar ya, nggak pakai sistem dopingan kayak gitu yang bisa memperirit konsumsi bahan bakar. Iya, kita pengen seberapa boros ini mobil gitu, supaya ada indikator. Oh, paling juga borosnya segitu tuh si expander gitu ya, paling 110 tuh ke pantai mana, nyampe lah dengan posisi kalau lebih irit lagi gitu. Nih, 4A91 dia punya tenaga 103 horsepower dan juga torsinya adalah 141 Nm yang disalurkan ke roda depan. Nah, ini transmisinya baru. Kalau cross dia pakai CVT, bukan pakai yang torque converter biasa, yang biasanya kalau CVT itu dia mengefisienkan. Jadi dalam kondisi kecepatan tertentu RPM-nya lebih rendah daripada yang torque converter biasa. Gimana rasanya orang-orang yang berada di dalam expander ini, dari mulai row 1, row 2, row 3, apakah senyaman itu expander cross? Kita akan panggil tim Motomobi. Kita rencananya berangkat berenam, termasuk saya jadi drivernya gitu ya. Nah, ini adalah tim Motomobi. Nih ada Om Didot, Paman Didot, biasanya dia nge-review di retro gitu ya. Beratnya berapa? 110. Buset. Jujur kan? Jadi valid ya, kalau boros mobilnya ya udah valid. Ami, nah ini editor kita. Berapa, Mi? 100 sekian. Jangan gitu. Sebutin. Sama aja lah ya. Sama aja lah. Ya udah 110, Ceng. 88. Wah, enteng ini. Berapa nih? 82 kilo. 80? 2. Bohong banget, Ju. Iya. Ju, bohong banget, Ju. Puasa nggak boleh bohong. Oh iya benar, 82 kilo. Eki berapa, kameramen? 40. 40. Nggak mungkin. Tadi kemarin bilangnya 52. Bangga. Saya 84 kilo. Jadi ya kira-kira segini beratnya yang akan naik ke expander dan kita akan jalan-jalan. Nah, ini pengen tahu, coba masukin barang dulu. Jadi ini kita kan kehidupan sehari-hari ya. Masukin barang dulu. Ini koper medium, terus ada kayak gitu, dus-dusan. Nah, berarti ini bagus. Security-nya harus di-unlock. Bisa? Bisa kan? Ini kan row-nya harus semua kebuka ya. Ini naruh barang, oh gede juga ya bagasinya ya. Ya kira-kira lah ya, kira-kira. Kita paling trip sehari. Dan ini udah dipakai sama Om Mobi kemarin ke Bandung. Jadi valid, udah 300 kiloan tripnya.
nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Kita olahraga sedikit. Itu biar jadi fit. Coba masuk. Kita pengen tahu seambles apa di belakang. Masuk sana. Masuk di belakang dulu. Pro belakang. Coba. Ini di belakang udah 110 lagi. Om Didot, Paman Didot 220 kilo di belakang tuh row 3. Coba dinyaman-nyamanin juga. Senderannya kayak gimana? Apakah lega? Apakah nyaman? Ini udah masuk lagi nih Juan 82 kilo, terus 88 kilo. Kira-kira segini. Nanti Eki di depan. Kalau saya masuk berarti ya udah, nanti kan tadi ada ya totalnya berapa. Yuk kita berangkat. Nah, udah di dalam semuanya. Tadi pas kita sebelum berangkat, kalau mobilnya agak berhenti, itu AC-nya kurang begitu nyes. Tapi kalau udah begitu jalan, AC-nya juga jadi dingin. Jadi rule-nya, kalau uji boros adalah simple aja sebetulnya. Kaki nggak usah dimain-mainin jadi eco driver segala, enggak. Terus juga AC-nya itu harus dipantang paling dingin. Mau di kondisi malam, siang, sore, itu di kondisi paling dingin. Kemarin Om Mobi juga begitu, karena udah dikasih mandatory supaya bisa melakukan uji boros sekarang. Nah ini mobilnya udah 301,7 km tripnya. Ini udah ke Bandung juga, dan nih tuh fuel gauge-nya itu baru 1/4 kurang dikit habisnya. Berarti tergolong kayak irit ya, nggak tahu juga berapa nih iritnya. Tapi kan kita sekarang uji boros dan pengen tahu sehari-hari expander di dalam kota itu seperti apa rasanya, keluar kota seperti apa rasanya, dan di belakang itu gimana rasanya. Nah ini di belakang nih, row kedua gimana nih, enak nggak Ju? Kalau Juan kan tingginya berapa? 182 cm. 182 cm. Lutut segimana? Coba liatin. Nggak ada room. Nggak ada room. Nggak ada room sama sekali. Tapi row ketiga masih tetap enak kan segitu? Ini cukup meskipun lututnya nempel. Lututnya masih nempel juga. Nempel. Kalau nyari posisi yang enak, Oh tegak. gesek doang. Kalau tegak. Kalau tegak sesuai gini, lutut nempel. Tapi headroomnya gitu ya? Hampir nempel juga ya? Udah ini mah pasti guncang-guncang masih kejedot. Juan kalau di belakang kayaknya Pasti mentok. Udah pasti. Mentok, 3 Mang. jari headroom di bawah. Aceng tingginya berapa Ceng? 79. 179. Masa sih? Maksud sih? Nggak mungkin. Ya udah bohong, Ya 162. Ah. Dia lututnya, oh masih nyisa kalau dia. Tapi 182 headroomnya banyak, Mang. 182 di tengah, headroomnya oke ya. Iya. Oke, ini di depan kita akan ada tanjakan khas motomobil yang kira-kira itu derajatnya sekitar 40 derajat lah. Tapi kalau bahasa-bahasa inklinasi, bahasa-bahasa apa namanya? Itulah itu 25%-an lah kira-kira. Tapi kalau secara derajat gitu ya, ya biasanya kita umumnya ngertinya 40 derajat lah kira-kira. Cuman memang agak short track. Ya kita coba nanti kita berhenti di tengah, cobain sebagus apa nih nanjaknya. Apakah kuat? Nah di depan itu ada tanjakan tuh, tanjakan seperti biasa. Ya ini yang namanya 45 derajatan. Oke kita pelan-pelan dulu nih dari bawah. Kita ngerayap kondisi dengan beberapa kilo orang di belakang dan barang. Oh, nggak ada effort sih segini mah. Nih. Nggak usah mentok. Nggak usah mentok. gampang. Separuh gas mah. Enak. Dah, langsung uji suspensi di belakang. Karena di sini jalannya agak-agak berlubang. Belakang gimana? Aman, terkendali. Berisik aja, cuma berisik dikit. Berisik? Kok berisik? Berisik apanya? Nih, pintu bagasi itu ada shake. Ada kerek. Ada sedikit. Kena apa? Barang. Senggol-senggolan barang. Oh, senggol dong gitu. Senggol dong. Ribonnya mentok nggak? Gitu. Enggak. Ini ada nih. Oh ya. Ada dikit nih. Nah, Enggak belum. nggak. Nah, Enggak belum. Kurang nggak. dalam, Mang. Kurang dalam. Kurang Kita dalam. naikin lagi sini.
Masih dikit lagi. Masih kurang ekstrim ya? Iya. Cari got mah. Enggak gitu juga. Nyaman loh. Gimana belakang? Masih nyaman kok. Masih oke. Masih oke. Masih oke? Firm. Nyaman ya? Nyaman kok yang tengah mana nyaman. Firm Cuman, apakah dengan perjalanan jauh row ketiga terutama ya, nyaman nggak gitu lama-lama? Selama posisi duduknya bener, Mm-mm. masih bisa diterima lah. Masih bisa diterima. Kalau udah barang-barang, ada barang-barang, terus headroom udah bener-bener nempel, kaki udah lututnya nempel sama punggung jok row kedua, lama-lama pasti fobia ruang sempit juga. Claustrophobia. Heeh. Oh, kacanya agak kecil ya? Ini kan mengecil. Oh, iya. Oh ya, saya lupa. Ini pengujiannya adalah metode full to full. Kemarin Om Mobi udah ngisi dan kita tinggal nerusin. Dan ini sudah berjalan 303,6 km. Nah, nanti saya juga akan nerusin lagi ke kondisi macet-macetan. Di Bandung macet-macetan, di sini juga kasih macet-macetan. Jadi udah luar kota, kombinasi tol, macet, borosnya. Dan kaki kita tuh sama Om Mobi dari kemarin itu nggak sekolah sama sekali, nggak ada uji irit-iritan di sini, uji di boros. Jadi nanti pasti ada yang komen bentar lagi nih, boros banget ya expandernya, mending gua yang ini. Nih, biasa. Makanya tonton sampai habis video ini. Masuk tol, udah masuk tol, gaspol. Ini di depan agak nanjak dikit. Asik ya. Ini muatan penuh masih oke juga nih tarikannya. Tapi mesinnya teriak abis. Nah kan enak kan, kalau uji boros tuh nggak ada aturan, udah pokoknya bejek-bejek aja. Dan ini penuh penumpang ya, rasanya kalau di tol suspensinya lebih enak daripada yang lainnya. Lebih firm, yang drivernya juga jadi fun karena suspensinya itu kayak kepegang. Dan ini kalau yang cross itu udah pakai AYC, Active Yaw Control. Jadi kalau kita nikungnya keterlaluan, ini masih bisa stabil. Itu hebatnya Expander Cross. Enak loh ini. Santai. Sekarang udah ada cruise control. Ini adalah suatu terobosan dari Mitsubishi. Yang nggak ada active sense kayak gitu-gitu belum ada nih, baru cruise control doang. Tapi nggak apa-apa, dari pegel di jalan kita set aja. Nah, kan? Nih kita cobain nih aktifnya. Mana aktif yaw-nya? Aktif yaw-nya. Astagfirullahaladzim. Enggak, masih oke. Masih oke? Enak kok. Enak kok. Anda punya penumpang di belakang. Yang row ketiga ya Peter kan. Tapi nggak serem. Ini kecepatannya kita 100 km per jam. Di kayak gituin manuvernya masih tetap kepegang mobilnya. Kita tuh merasa yakin dengan handlingnya Expander Cross. Ini sih keren untuk sebuah LMPV. Apa? Kayak Om Mobi kemarin pindah jalurnya. Ini banyak kan. Kalau Om Mobi kemarin ekstrim bisa karena cuma 2. Sekarang banyak kan 6 orang. Di belakang berisik nggak di tol? Berisik. Terus ada suara road noise ada. Ada road noise-nya masuk. Ada di sini. Di bawah tuh. Di bawah. Di bawah. Ini row 2 kayaknya anteng-anteng aja enak kayaknya di row 2 ya. Iya, terus lagi. Terus noise-nya juga nggak terlalu banyak di sini noise-nya. Suara juga nggak terlalu masuk. Bawahnya paling tinggi. Iya, bawahnya paling tidur. Berarti yang di depan itu berisiknya dari mesin. Agak masuk memang suara mesinnya. Yang di belakang dari road noise-nya. Yaitu butuh improvement berarti. Ini dengan bensin yang seperempat ke bawah dikit, kita masih ada range 230 km. Terus masih ada ya. Terus juga average-nya yang ke satu itu 8,6 km per liter, berarti 18 katanya. Terus average speed-nya 25 km per jam. Eco-nya tuh kan, ini bukan eco driving banget. Kalau eco driving berarti bintangnya daunnya ada 5. Kalau ini ada 4.
cukup informatif gitu walaupun dia simple. Enak juga nih expander. Cuman sayangnya Mitsubishi itu belum ada yang namanya active sense, active safety-nya itu belum ada, sayangnya di situ aja. Ya, enak. Ada jendulan gitu. Enggak mentok. Tapi enak ya? Mentok sih enggak mentok. Enak ya? Enggak dibilang enggak berasa iya tapi enggak enak. Nggak enak, Nggak berasa nggak ampul-ampulan gitu. Nggak berasa lompat gitu loh. Nah, ntar di depan ada lagi tuh kalau nggak salah. Ada lagi ya, Kyo? Itu Nah, oh. Nah. Nah. Nggak Oh berasa. iya, diameter shock breaker-nya kan lebih besar sekarang, Mang. Oh iya bener. Jadi yang cross itu pakai shock breakernya mirip-mirip Pajero, tapi bukan pernya ya, pernya kalau nggak salah ya. Diameternya lebih besar daripada yang expander biasa. Nah, diameternya yang cross itu dia pakai shock yang lebih besar diameternya daripada yang expander yang reguler. Cross tuh jadi mirip-mirip kayak suspensinya Pajero. Yes. Enak loh. Kecepatan tinggi loh ini. 6 orang Ini kalau lantainya dikasih peredam lagi, lebih enak ya. lebih enak lagi. Ini masih nembus dari sini-sini juga nih, dari sela-sela pintu bagasi. Suara masih nembus. Iya. Ikung, terbalik. Ketiban Ami. Oke, nggak ada gejala apa ya, kayak Nempel, nge-slip nempel. gitu. Iya, masih nempel ke aspal, asik. Asik. Mang, kosong nih, Mang. Ya, tinggal nyalain radio lah. Radio, zaman kapan radio? Nih, di sini udah ada yang namanya Apple CarPlay, Android Auto juga. Jadi supaya nggak bosan, tinggal nyalain aja. Cuman ini karena mumpung masuk video, kalau dinyalain copyright. Ya, nanti ya Ju ya, sabar ya. Nah, di depan juga kalau kita habis baterai udah ada wireless charging, jadi gampang. Terus juga ada USB-an kayak gini nih, gampang. Jadi kalau ngecas gadget. Iya, di sini kan, lu masukin kan. Terus di belakang ada colokan-colokan juga tuh kalau pada habis tuh baterai. Kan di bawah tuh ada. Di belakang ada ya? Ada. Ada belakang, paling belakang juga ada power socket tuh. Ada, ya udah, jadi nggak khawatir habis baterai. Tempat-tempat nyimpan banyak nggak kira-kira di belakang? Kalau selipan ada. Motor ada, slip-slipan ada. Oke. Jadi masing-masing udah punya sendiri ya porsi-porsinya ya. Ada. Ya udah, Ada cup asik. holder juga di sini di armrest. Aduh, cuma nggak tahu. Oh, di Amres juga ada. Terus juga ada buat botol. Wih, keren. Gimana bukanya? Betul. Nah, Iya bener. Tapi jadi bolong gitu ya. Nah makanya emang idealnya jadi 6 penumpang dong, bukan 7 seater. Nggak 7 seater sih sebetulnya. Cuman kalau nggak dibutuhin armrestnya itu bisa jadi penumpang tambahan. Dan ini ada 6 speaker, 2 tweeter, 4 speaker. Ya. Oke. Valid, no debat. Suspensinya Expander Cross enak untuk bawa barang banyak dan bawa penumpang banyak kayak gini enak. Kalau ngebut ya. Udah gitu ada AYC-nya lagi. Enak. Di belakang saling tindih. Hampir. Drivernya aja yang seneng. Nakal emang. Sekarang udah diturunkan tim Motomobi-nya. Jadi gimana rasanya kalau kita nyetir sendiri pakai expander? Kadang memang ada mobil yang kalau dimuatin banyak tuh jadi enak mobilnya, jadi empuk, rasanya enak dan segala macam. Cuman disetirin sendiri jadi keras. Nah, sekarang expander apakah nyaman kalau disetirin sendiri? Dan tetap dalam kondisi super macet karena ini kita ngetesnya jam 3 sore di waktu hampir-hampir buka puasa gitu ya. Jadi jam pulang kerja mau buka di rumah jadinya super macet. Ada sedikit keluhan ya di expander kalau dia lagi macet-macetan gini AC-nya tuh jadi kayak kerasa kurang dingin gitu. Ini nggak tahu mungkin kompresornya atau apakah atau extra fan-nya yang agak kurang kenceng atau gimana nih, agak kurang aja gitu dinginnya. Berbeda kalau kita pas lagi udah jalan sedikit
itu langsung dinginnya kerasa. Cuma kalau udah macet-macetan, kondisi panas kayak gini, ini cukup terasa dia penurunan kenaikan suhunya. Jadi bukan penurunan, kenaikan suhunya cukup terasa. Cuma kalau dibilang sih macet-macetan masih cukup oke lah, masih nyaman, joknya empuk-empuk. Terus juga visibilitas ke depannya, ke kiri kanan juga oke. Jadi ini sih nggak ada masalah ya kalau untuk driving positionnya. Rasanya gimana ya? Kalau dipakai sendiri itu nggak jauh berbeda dengan banyak atau full muatan. Suspensinya masih tetap empuk-empuk aja. Memang agak sedikit lebih keras, lebih kaku. Cuman nggak jauh berbeda dengan muatan banyak. Yang artinya bagus ini suspensinya. Mau muatan banyak, mau sendiri, ya gitu aja rasanya. Kalau di dalam kota kayak gitu. Jadi kayak ada misalnya polisi tidur, ada lubang-lubangan, itu masih tetap enak. Apalagi kalau jalan halus kayak gini ya udahlah, nggak usah disebutin, itu enak. Terus joknya juga nggak bikin pegel, itu sisi positifnya. Kalau perjalanan jauh ya nggak akan cepet capek. Kalau pakai expander sendirian dalam kota, kalau nyetir sehari-hari gitu, ini termasuk mobilnya tuh gesit ya. Jadi kita untuk seruntul-seruntulan, gas-gas stop and go gitu cukup enak. Transmisinya juga cukup sigap sih kalau di RPM rendah juga. Set, masuk. Asal berani aja. Tapi jangan arogan, ya itu nggak boleh. Yang penting kita nggak ngagukin orang lain karena kita terlalu pelan. Kita nyesuaiin dengan kondisi mobil yang ada di depan kita. Itu udah cukup pas. Macetnya minta ampun. Ini sekarang kilometer kita udah menyentuh ke 340 km. Kondisi tangki bahan bakar dalam kondisi setengah. Tapi hebat loh, dari Bandung tuh masih nyisa setengah, udah 300 kilo masih nyisa setengah. Tapi nggak tahu nih ngisinya berapa. Dan di MID ini tertulis sekarang 8,3 km per liter. Kecepatan rata-rata 19 km per jam. Saking macetnya. Wow. Sekarang kita masuk jalan tol. Dan gimana rasanya kalau tanpa bawa barang banyak atau bawa muatan orang gitu ya. Ya memang agak sedikit berbeda. Lebih keras daripada yang kalau bawa banyak muatan. Cuman masih empuk ya. Suspensinya bagus sih, expander. Nah empuknya cuman berbeda dengan kalau banyak muatan ya. Kalau banyak muatan itu lebih smooth, reboundnya lebih enak gitu ya kalau menurut drivernya. Cuman kalau lagi sendiri kayak gini, ada sedikit lubang-lubang tuh jadi bergetar semua bodinya. Cuma masih enak suspensinya. Ini cuman kalau dibandingkan dengan merek yang lain, R3 masih lebih enak, masih lebih empuk daripada Expander Cross R3 ya. Suspensinya tuh lebih, ngayunnya tuh lebih empuk, cuma memang lebih limbung. Ini lebih stabil, cuman agak keras sedikit. Nih gila, digas sedikit udah ngacir nih. Mesinnya keren kalau sendiri. Powerful sekali mesinnya. Ini padahal yang unit tes kami itu pakai CVT. Cuman enak banget nih mesinnya. Karakter tenaganya dia ngisi di semua RPM ya. Jadi flat gitu ke atas. Tapi ada masanya dia di sekitar 5.500 atau 6.000-an itu udah mulai turun. Sekarang kita mau balik ke markas Motomobi, tapi kita harus isi dulu full bensinnya. Seberapa jauhkah atau seberapa boroskah Expander Cross? Oh, penasaran kan seberapa borosnya? Jadi kenapa juga sih kita senangnya kau uji boros bukan uji irit. Uji irit itu enaknya kalau ada pembanding. Kalau misalnya kita pakai Expander, sebelahnya tuh ada Hyundai Stargazer, irit-iritan, itu baru keren. Cuman kalau sendiri itu enaknya uji boros. Sehari-harinya kayak gimana mobilnya, dikenain macet, kombinasi kakinya nggak sekolah,
Itu mewakili semuanya, karena kita dengan tahu seberapa boros berarti kita bisa nyetir lebih irit daripada yang borosnya gitu. Misalnya kita mau ke Bandung, ya paling boros ini ketemunya mungkin itu 110 gitu ya, berarti dengan bensin segini itu udah bisa nyampe. Kita bisa lebih irit bahkan nyetirnya gitu loh. Dan rule-nya tuh simple gitu. Kondisi paling dingin, kakinya nggak sekolah, udah kita nyetir kayak sehari-hari aja. Oke, sekarang kita masuk ke pom bensin dulu nih buat diisi bensinnya. Kita nanti habis itu report berapa jauhkah jarak yang ditempuh. Oke, sudah selesai isi bensinnya dan sudah ada berapa liter kita ngisi nih. Dari Jakarta ke Bandung, Jakarta dipakai lagi macet-macetan pas sore-sore kayak gini, itu luar biasa effortnya si Expander Cross. Nggak tahu terus berapa borosnya. Kita menuju ke markas dulu sekarang. Dah nyampe. Pokoknya tadi udah ya resumenya ya, dibawa ke Bandung dulu sama Om Mobi sepanjang 300 km, terus juga ditambah lagi macet-macetan di dalam kota Jakarta, berarti rutenya kombinasi tol, temperatur selalu di paling dingin dan yang bisa kita ubah-ubah hanya kipasnya saja. Dan kalau berhenti juga ini harusnya nyala terus. Kalau misalnya lagi berhenti di Alfamart, di Indomaret, itu selalu dinyalain mesinnya. Tadi juga begitu, syuting-syuting juga dinyalain. Nah, hasilnya adalah paling boros Expander Cross. Ini menempuh trip 362 km. Dia mengisi sebanyak 28,21 liter, yang artinya paling boros Expander Cross, paling boros itu 1 liter bisa menempuh sepanjang 12,83. Irit loh, ini transmisinya CVT. Berarti itu tergolong irit gitu. Itu padahal seboros-borosnya 112. Rutenya luar biasa, parahnya. 1 liter bisa menempuh 12,83 km, itu luar biasa. Expander Cross. Baik, jadi pertimbangan nih. Semua ini adalah opini pribadi saya dan memang itu kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Terima kasih telah menonton. Oh ya, cek juga motomobinews.id untuk berita-berita terbaru tentang otomotif di dunia ini.